Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bertemu kembali. Sebelumnya konten-konten kita ada berburu makanan, traveling ke tempat spot nongkrong, spot wisata ya. Jadi kali ini kita juga punya program podcast yang mana seputar apa aja yang bisa edukasi, cerita pengalaman, dan juga pelajaran-pelajaran yang dari podcast tersebut bisa kita jadikan pelajaran ya, dan juga kita jadikan apa-apa yang udah diceritain ya, bisa jadi motivasi buat kita dan juga menjadi pengalaman tentunya buat kita yang udah mendengarkan. Saya di sini sudah bersama abang saya, ya. Namanya Bang Abdul Hadi, kalau dipanggil Bang Dul. Selamat datang. Saya udah lama mau mau nanya-nanya ya seputar tempat di mana dia jaga ya. Katanya tempat jaganya itu bisa kita bilang serem ya, dan juga banyak keanehan-keanehan ketika Bang Dul ini sedang jaga malam. Langsung aja kita tanya nih ya. Sebelumnya kita disclaimer dulu Bang Dul. Jangan menyebutkan nama kompleknya, jangan menyebutkan nama misalnya ada rumah yang serem atau apa, jangan menyebutkan nama pemiliknya siapa ya, terutama itu, dan juga jangan menyebutkan komplek mana ya, disclaimer aja, misalnya wilayah mana, misalnya di Bondowoso atau mana ya, karena takutnya komplek tersebut ketika ada rumah yang dijual atau apa ya, jadi nggak laku karena dilihat orang serem. Berarti Bang Dul ini jaganya di komplek atau di mana, Bang? Ya, alhamdulillah saya jaga dari tahun 2018 ya, di sebuah komplek perumahan. Daerahnya kota mana tuh, Bang? Itu daerah kota Tangerang. Kecamatannya? Kecamatan Larangan. Kecamatan Larangan. Biasanya nih Bang ya, yang saya tahu nih, kalau kita awal-awal anak baru masih kerja itu kan biasanya adalah yang pengen kenalannya ketika kita jaga, seperti keanehan-keanehan ya. Bagaimana tuh Bang waktu Abang masih baru-baru jaga di tempat itu tuh Bang, di komplek itu tuh Bang? Ya gini Ustaz, awal jaga, apalagi di bulan-bulan pertama, bulan kedua, ya kan emang di situ pernah ada kejadian suatu pembunuhan, yang mana pembunuhan itu motivasinya kalau saya dengar sih dendam Apa nih Bang, maksudnya keluarga atau apa? dendam ya pribadi, Dendam pribadi ya, antara anak orang komplek dengan anak di kampung, di suatu kampung di daerah Jakarta Selatan itu. Kampungnya itu jauh nggak dari komplek? Enggak jauh, dekat, paling ya sekitar 1 kiloan. Dendamnya dendam apa Bang? Ya karena waktu si anak itu sekolah, dia itu sering dipalakin sama orang kampung itu, preman ini. Oh, si anak komplek ini Nah, dipalakin sama orang kampung. karena anak itu bisa punya permainan silat ya, Yang mana nih lawan. Bang? Yang punya silat yang komplek berarti ya? Ya, Oh, si anak korban. komplek ini ya, si korban ya. Anak komplek ini korbannya berarti ya. Iya betul. Dan dari situ kejadian itu kayaknya pelaku itu nggak seneng. Oh, Si
dia pelaku itu nggak seneng. Oh iya iya iya. Nah, dia pernah ya dilawan gitu sama anak sekolah. Makanya dia punya dendam, dan akhirnya di tahun 19 di 2019 pas mau puasa Lebaran kurang 2 hari kejadian suatu kejadian. Ada kejadian yang dimana ada pembunuhan, yaitu karena ada dendam dari yang anak itu sudah dipalakin sama yang orang kampung itu kan. Berarti kejadiannya di rumah si, Nah, kejadian di komplek. di rumah apa di Di rumah si korban? di rumah si korban. Oh, di rumah si korban. Kejadiannya tahu nggak tuh bang? Kayak gimana berat-berat? Tusuk-tusukan atau apa? Menurut cerita dari teman-teman senior security yang tempat saya jaga, yaitu ya main tusuk-tusukan, berantem deh tuh, jangan main tusuk-tusukan. Nah, dan di situ juga ada 2 korban, satu yang anaknya sama ibunya. Oh, ibunya jadi korban juga bang? Iya, cuma karena kalau ibunya itu sempat keluar untuk minta tolong, dan dalam dia mau keluar itu dia kena sabetan benda tajam sehingga perutnya, ususnya keluar. Oh, ibunya nih bang? Ya. Oh. Dan dia itu jatuh pas di depan Indomaret di Dekat komplek itulah ya? Komplek itu. Itu kejadiannya malam apa siang bang? Nah, kejadiannya pagi. Emang nggak ada security bang? Ya, karena waktu itu kalau security mah ada, cuma mungkin karena waktu itu wilayahnya masih agak luas, mungkin dia muternya agak dari udah muter dan itu belum kejadian, mungkin udah dibaca sama si pelaku. Oh, udah dibaca ya? Ini security ada jam berapa? Jam berapa dia tahu, wah berarti dari segini nih. Nah, sedangkan kejadiannya itu sekitar jam 2 pagi. Siang berarti ya? Jam 2 pagi ya. Oh pagi. Oh iya pagi malam dini hari. ya. Oh iya malam sih ya, sepi ya. Ya. Itu berarti si pelaku datang ke rumahnya bang, tiba-tiba? Datang ke rumahnya, masuk, ya kan? Nah, masuknya juga melalui mana nggak ketahuan, taunya udah di dalam. Ibunya dengar ada suara gaduh-gaduh, ya kan, rupanya anaknya pada berantem. Dia udah pada berdarah-darah tuh si pelaku sama korban. Nah, akhirnya ibunya misahin. Ibunya bukan misahin, ibunya mau keluar, mau minta tolong. Cuma sambil keluar kena juga benda tajam sehingga perutnya robek. Dua-duanya mati bang? Kalau ibunya itu ditolong sama di orang Alfamart yang dekat jalan raya itu, dan dibawa ke rumah sakit. Sama anaknya berarti berdua? Kalau anaknya meninggal di tempat. Sama si pelaku. Anaknya diapain tuh bang? Dia main tusuk-tusukan. Main tusuk-tusukan, main dodet-dodetan. Si pelaku berarti dilawan ya, tempat ada dilawan, iya. Ada perlawanan. Ada tusukan atau apa juga? Sama, ada tusuk-tusukan juga, pokoknya dodetan juga itu. Pokoknya udah main tusuk-tusukan dua-duanya. Makanya itulah kejadian yang lumayan. Berarti si anak ini udah meninggal di tempat dan si ibunya belum dibawa ke rumah sakit dulu? Ibunya dibawa ke rumah sakit 1 minggu setelah itu baru meninggal di rumah sakit. Ternyata yang dinyatakan meninggal ya. Itu posisi rumahnya itu jauh nggak bang dari pos tuh? Dari pos mana tuh? Pos tempat abang jaga nih? Ya, sebelah. Sebelahan? Ya. Wah, berarti ada nggak bang selama abang jaga kejadian-kejadian apa yang? Ya, kalau kejadian-kejadian dari perihal pembunuhan itu ada juga sih beberapa kejadian. Yang pertama itu kan ada suara mobil dibunyiin, mobil nyala sendiri nges. Tapi setelah saya lihat mati mobilnya. Di Bang Dul pergi lagi? Ya, pergi lagi. Bunyi lagi? Bunyi lagi 2 kali bunyi dia. Oh, disamperin hilang lagi. Iya, sampai saya ngomong, "Emang ibu mau apa? Emang ada apa?" Sampai saya ngomong gitu. Ngomong sendiri itu. Berarti kompleknya itu terkenal serem nggak bang? Maksudnya kayak
cerita orang-orang atau apa? Kalau cerita orang-orang dulu ya itu emang lumayan serem, cuma ya itu daerah-daerah tertentu aja. Di Oh, pojokan yang agak ya pohon-pohon besar, jalan Oh raya. masih ada bang ya, padahal di Iya. pusat kota ya masih ada di suatu komplek, tapi masih ada yang istilahnya pohon yang Ya, gede. pohon-pohon besar. Ada bang ya? Ada yang pokoknya yang kira-kira kelihatan serem itu. Di situ yang pohon gede tadi tuh, ya di pohon gede tadi jauh nggak lokasinya dari Kalau itu jauh. kira-kira berapa meter tuh Nah, bang? itu sekitar 1 kiloan. 1 kiloan Sama jauh, rumah. jauh berarti ya. Iya, jauh. Berarti kan bang Dul itu kontrol ke sana ya. Ada apa tuh bang, pernah selain di situ tuh kejadian? Selain di rumah tersebut ya ada juga di beberapa rumah kosong. Oh ada rumah kosong juga bang ya? Ada beberapa rumah kosong yang dimana rumah kosong itu emang udah lama nggak ditempatin, dan ada kejadian yang dimana sore hari itu seorang anak kecil melihat ada orang lagi main ayun-ayunan, lagi apa sih namanya, kalau main ayun-ayunan kakinya juntai ke bawah jadi balkon. Oh goyang-goyang kaki gitu ya? Ah. Yang anak kecil bang? Enggak, anak kecil umur sekitar 4 tahun. Warga komplek berarti ya? Warga komplek. Dia lagi main sama pembantunya, sama babysitternya anak itu. Dan dia melihat, nunjukin emang di depan saya persis. Oh posisi Bang Dul jaga berarti ya? Lagi jaga? Emang lagi jaga, lagi mau ngidupin lampu jalan udah 5:30. Oh sore 5:30 ya? Ya. Nah, dia ngeliat katanya ada orang bulu. Si anak kecil itu? Si anak kecil itu. Kalau saya nenggalnya kan emang kata di situ ada gondoruo. Oh genderuwo tapi ya? Ya. Yang dilihat anak kecil tadi apa? Ya itu ada orang berbulu. Oh bener ya? Ada orang bulu, lidahnya dulur panjang. Ini merah. Oh serem banget Bang Dul. Nah, setelah kejadian itu anak itu sakit 2 hari. Oh anak sakit 2 hari bang ya? Dan pas saya masuk malam, saya pun melihat itu dengan jelas. Setelah berapa hari bang? 1 minggu. 1 minggu setelah kejadian itu ya? Setelah kejadian anak itu habis ngeliat. Oh. Saya ngeliat dengan jelas lagi patroli keliling komplek. Sama, dia juga posisinya lagi menyuntaikan kaki, lagi main ayun-ayunan. Bulunya itu bener-bener emang gondor sebuah. Bang Dul kabur apa nyamperin? Ya, bukannya kabur, lemes, langsung punya tulang, langsung jatuh. Gimana tuh kalau gak punya tulang tuh? motor-motornya. Gimana gak punya tulang? Motor-motornya jatuh itu, Ustaz. Berarti Nah, setelah sadar baru tuh nah, kita jangan mencapai kalimat-kalimat. nah, Baru sadar, baru bisa diri lagi tuh, bisa nyater motor lagi, jalan lagi. berarti pas itu ngeliat itu udah kayak gugup nggak bisa bergerak ya? Udah nggak, pokoknya nggak punya tulang, langsung jatuh aja motor-motornya jatuh. Bang Dulnya juga jatuh? Minta tolong aja, suara nggak keluar. Kok bisa begitu ya? Padahal udah perasaan udah teriak. Tapi suara nggak keluar. Suara nggak keluar. Oh, setelah itu udah sadar, Nah, sadar baru. kabur. Tentunya pun nggak ada. Oh, udah nggak ada, Hilang, udah ya. hilang ya. Balik lagi ke Nah, balik lagi ke tempat pos. jaga ya. Oh, Baru kita share di grup, nah, di grup warga. oh iya. Ramai itu. Oh, Bang Dul ngeliat ini, kejadian ini. Ada nggak warga lain yang melihat bang selain anak kecil itu? Eh, Cerita dari warga lah. Oh, saya juga lihat tuh bang. ada, cuma yaitu nggak netap di situ. Biasanya ngeliat begitu kadang-kadang tamu. Oh, nah Ada buat justru tamu-tamu, ya. warga situ nggak ngelihat. Kalau warga situ yang ngeliat itu kayaknya jarang gitu, ngeliat asli gitu dari bentuk masih makhluk gitu. Kalau tamu, ada beberapa tamu yang pulang dari komplek itu ngeliat rumah itu ada genderuwo itu. Rumahnya kosong berarti bang ya? Nah, rumahnya kosong, sekarang udah ada yang nempatin. Oh, dijual atau di? Mau dijual, cuma emang yang namanya rumah tusuk sate, bentuknya juga tusuk sate kan agak susah. Gimana tuh bang? Nah, tusuk sate itu gimana, jalan gini, set, nah sini, ini dia itu begitu begini. Oh. Karena tusuk sate, makanya agak susah dijualnya. Berapa lama itu bang kosong kali itu? Ada 10 tahun, sampai rumahnya itu ambruk, dan di atas rumahnya itu
tumbuh pohon beringin yang bener-bener ngancurin rumah. Lebih gede pohonnya daripada rumahnya kan ya? Nah, pokoknya akar-akarnya sampai sekarang nih. Sampai sekarang akar-akarnya. Sekarang udah enggak kali kan udah ditempatin. Iya udah kan udah dimatiin, tapi tetap akarnya masih pada nempel. Oh. Sampai nggak bisa ini ya? Iya saking Yang nempatin itu. saking ininya tuh belum lama saya naik ke atas, belum lama. Yang nyewa emang nggak tahu kejadiannya bang? Nggak tahu ya? Nggak tahu kalau ya. Pernah gitu ngobrol-ngobrol sama Kalau dia mah ya, gitu. kalau dia bukan nyewa sebenarnya, disuruh ngurusin rumah itu aja. Oh. Sekalian untuk kalau emang laku ada milik mau dijual. Oh gitu. Berarti si pemilik ini nyuruh orang lah ya Orang ngurusin ya, untuk ini. ngurusin rumah itu. Tadinya mas serem bener itu rumah. Berarti sampai saat ini belum juga laku ya bang? Belum juga laku. Rumah itu 500 meter meter persegi, mau dijual 5 miliar. 5 miliar 5 miliar. masih harga wajar lah di komplek, tapi kalau si calon pembeli tahu gitu kayak biasanya Ya, biasanya agak mundur takut. lagi. Iya, Ya, mundur biasanya lagi. gitu. Apa yang paling ekstrim bang? Ya paling ekstrim ya kayaknya di situ nggak ada. Nggak ada ya? Ya cuma ya itulah karya-karya yang saya jaga Ustaz ya. Ya pernah kejadian juga ya kan di bawah pos bunyi pitik, taunya kita mau tangkep, pitik terbang jadi kuntilanak, lari itu pun asem. Pitik di kolong pos. Kolong pos. Berarti dengar suara pitik, Bang Dul lihat tuh ada pitik bener. Iya, saya suluin pakai lampu, pakai senter. Kelihatan tuh pitik. Pitiknya kan keluar tuh. Saya mau tangkap, loncat, berubah. Jadilah kuntilanak. Kabur bang? Apanya? Kabur nggak? Kagak. Sama begitu juga Langsung lemes. Iya. Laporan lagi ke warga. Laporan lagi Laporan ke keluarga. keluarga. Tapi kalau itu mah ada yang nolong saya. Oh ada orang posisinya. Ya, orang konveksi, dia lagi ke warung, mau ke warung. Itu jam berapa bang? Jam 1:30. Setengah 2. Oh, orang konveksi ada ya? Ya, kalau setengah konveksi kan kadang-kadang sampai jam 3, jam 4 masih pada keluar. Orang konveksi ngapain? Nolonginnya ngapain tuh maksudnya bang? Bangunin, lawan dulu. Oh, Oh ini habis bersihin. Nah dia pun kata, "Iya, berarti benar yang sering ada." Karena di depan konveksi dia pun banyak ya makhluk-makhluk halus itu di situ. serem berarti ya. Di mana aja ada, sampai di konveksi ada. Bahkan di samping pos kejadian itu benar-benar di samping pos benar ya bang? Nempel nggak bang? Samping pos bener. Samping pos benar ya. Iya. Satu langkah lah ya. Ya satu langkah bener. Nggak takut bang? Maksudnya ada, aduh kayaknya gua takut nih jaga di sini. Enggak gitu ya. Enggak ada. Biasa aja ya. Itu biasa. Berarti jaga malam itu berdua sendiri bang ya? Sendiri. Sendiri ya. Luar biasa bang. Belum karena di Jawa pun saya pernah kejadian gitu saat Jawa. Di Jawa. Jawanya mana? Di Gunung Kidul. Jogja. Ya Gunung Kidul Jogja ya. Om. Ya Jogja ya. Jogja Gunung Kidul. Saya punya ipar, kencing, kawin sama orang. Oh, saya diajak. Kalau malam katanya habis maghrib baru boleh keluar. Emang kan orangnya waktu mendik, waktu kalau keluar berlawan baik. Oh berarti habis maghrib tradisinya nggak boleh keluar. Iya udah pokoknya warga udah pada masuk dalam gitu. Oh. Udah putih pintu lah. Wah, menantang nih, menantang. Kata Mbah Jawa ini. Ah. Jangan suka begitu dulu, jangan songong katanya. Hmm. Nah, apa sih Mbah? Kata, tenang aja kata kalau emang ada sini, kata saya lawan wae Mbah, tenang. Nah, setelah itu, malamnya sekitar jam 11, saya lagi tidur. Angin lah masuk ke kamar saya tidur tuh. Kenceng bener ya kan. Ada orang masuk. Tapi hitam. Kaki dipegangin. Orang mainin cekek leher di kamar, di tempat tidur. Bang Dul. Iya, saya teriak, ya hal itu menyata, minta tolong, kedengeran nama sebelah sama encik saya, Bentuknya gimana tuh bang? hitam, Dari atas sampai bawah itu? iya, hitam semua, wah, gede bener orang, Bener dua kali itu ya? hal itu mah bukan,
Apaan tuh kira-kira bang? Enggak tahu dah. Bayangan bang lu apa tuh? Orang kayak jin sih. Tapi hitam ya? Hitam. Ya. Minta tolong? Tolong ada jin yang buka pintu kan teh sekelip sampai didobrak. Oh. Apa lo? Lo di cekeking, sama kaki ditarik. Bilang itu mancing saya. Lalu tuh hilang ya? Kita Hilang, ya. hilang. Sama Ya? kayak tidak pernah, cuma kalau ini mah asli nyata. Itu. Itu kejadian di Jawa. Berarti berasa sakit dong bang di. Terus sakit, orang napas kita emang bener-bener mau di ya gimana ya? Mau dimatiin. Nah, lama Mbah keluar. Apa dol? Iya Mbah, gini-gini. Nah, kan saya bilangin jangan suka ngoyo katanya di sini. Ini daerahnya beda sama Jakarta. Iya lah, kita bukan orang situ lagi menantang. mungkin dia denger itu. Mungkin. Makanya sekalian di ini nyali. sekalian aja kali pikir itu medi ya kan. Makanya langsung itu sendiri berarti ya waktu itu ya. Diri. Jangan kita waktu itu jangan lah sih. Oh masih bujangan. Dia udah lebih ini. Dulu jangan. Ini pasti kalau udah ini menjadi mau ngikut. Oh, berarti udah di Lampung ya. 90 apa 95 ya. Antar gitu lah. 95 ya. Lulus sekolah belum lama. Gak ada lagi bang kejadian di pos. Kalau di pos mah dia cuma itu aja. Pos-pos Berarti yang paling ekstrim mah itu tuh bang. Dia rumahnya nggak ada gondrongnya. Iya, yang rumah kosong itu. Sampai sekarang pun belum lama. Temen lihat. Oh temen nih. Ya, teman kemarin cerita. Pas jaga malam ya. Jaga malam dia jam 1. Lagi patroli. Dia aja lagi patroli. Cuma kalau dia bukan ada duo. Dia mah kuntilanak kalau dia nangis Di rumah itu bang. di rumah itu. Habis itu dia lari terbang ke pohon besar. Si Kuntilanak kayak itu. Baru kemarin, minggu kemarin. Oh iya. Oke deh bang Dul. Terima kasih atas cerita pengalamannya, itulah dia. Ya. Jangan meremehkan security. Jangan meremehkan satpam. Ya. Lingkungan Anda, tempat Anda dijaga oleh keamanan. Hargailah keamanan tersebut. Ya. Karena penuh dengan resiko dan tanggung jawab yang besar. Apalagi ketika keamanan tersebut sedang jaga malam. Terima kasih, sampai ketemu kembali di cerita-cerita